Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ialah sifat kalam. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah kalam atau sifat kalam. Sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala dalam Islam berarti Allah memiliki sifat berbicara atau berfirman. Jadi makna dari kalam di situ yaitu firman, berfirman atau berbicara. Ya. Hal ini penting kita harus pelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ yang memiliki sifat kalam. Dialah yang berbicara kepada hambanya yang dia kehendaki. Sifat ini merupakan salah satu dari sifat-sifat wajib bagi Allah yang menunjukkan kesempurnaannya dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan makhluknya. Dengan Allah Subhanahu wa taala di situ yang memiliki sifat kalam, hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kesempurnaan dan juga kekuasaannya dalam berbicara dengan makhluknya yang dia kehendaki. Jadi itu sifat kalam Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah berbeda dengan cara berbicara manusia karena Allah tidak memiliki keterbatasan seperti panca indera atau organ tubuh. Jadi yang dimaksud dengan kalam Allah Subhanahu wa taala di situ berbeda dengan berbicaranya makhluk, terutama di situ manusia. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman dengan tak terhingga atau tak terbatas. Sedangkan manusia tersebut dalam berbicara di situ memiliki keterbatasan. Salah satu contohnya apa di situ? Dengan menggunakan bagian dari organ tubuh kita seperti mulut ataupun lidah dan juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pembicaraan atau berbicara. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di situ jika berkalam, maka kalamnya di situ tak terbatas. Dan tidak apa? Dan tidak perlu yang namanya panca indera atau organ-organ tubuh seperti makhluknya. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas tersebut, hal itu merupakan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai macam hal. Salah satu contohnya di situ kalamnya atau firman-Nya. Salah satu contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala di situ ialah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di alam semesta ini. Sebagai apa di situ? Sebagai pedoman di dalam berbuat atau bertindak, sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Penjelasan lebih lanjut. Di sini saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah adalah sifat zat dan sifat fi'il. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala di situ ialah sifat zat atau sifat fi'il. Secara bahasa, kalam berarti perkataan atau pembicaraan. Jadi makna kalam itu secara bahasa apa di situ? Perkataan atau pembicaraan. Dalam konteks sifat Allah Subhanahu wa taala, kalam adalah sifat yang melekat pada zatnya, sifat zatiyah, dan juga merupakan perbuatannya sifat fi'liyah. Jadi kalam di situ hal-hal yang melekat pada zatnya. Itu yang dimaksud di sini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalam itu apa? Bagian dari perbuatannya, sifat fi'liyah, yaitu perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kalam. Di situ ya. Penjelasan lebih lanjut yang berkaitan dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah merujuk pada firman Allah yang disampaikan melalui wahyu kepada para nabi dan rasul seperti Al-Qur'an yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalamullah di situ adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Terlebih-lebih khususnya di situ kepada baginda Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di alam semesta ini. Perbedaan dengan cara berbicara manusia. Berbicara Allah tidak sama dengan berbicara manusia yang terbatas oleh organ tubuh dan indera. Kalam Allah adalah sempurna dan tidak terikat oleh waktu. Jadi kalam Allah di situ sifatnya tak terbatas dan tak terikat oleh ruang dan juga waktu. Lain dengan kalam manusia yang sifatnya di situ hanya terbatas di sini pada ruang dan juga waktu. Salah satu contohnya, jikalau manusia sudah meninggal, dia tersebut tidak bisa berbicara. Karena mengapa di situ? Karena pembicaraan manusia tersebut terikat dengan ruang dan waktu. Dan juga apa di situ? Pembicaraannya terikat dengan ruang dan juga waktu, yaitu dunia ini. Kalau misalkan kalam Allah Subhanahu wa taala di situ tidak terikat oleh ruang dan juga waktu. Itulah perbedaan dari kalam Allah dan juga dari cara berbicara manusia. Ya. Kalam Allah dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri adalah kalam Allah, firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bukti dari kalam Allah Subhanahu wa taala itu dengan adanya Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW
yang berupa Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kalam Allah dan kehendaknya. Kalam Allah berkaitan dengan kehendaknya. Kapanpun Allah berkehendak, maka Dia berbicara. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ, jikalau sudah berkehendak ingin berbicara, maka Dia akan menyampaikan wahyunya kepada orang-orang khusus, orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada seluruh manusia, yaitu makhluknya di muka bumi ini. Berkaitan dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan qad qassasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Itu dasar dari sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ berbicara langsung kepada Nabi Musa. Itu salah satu contohnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ ada dalam berfirman kepada para rasul, kepada manusia yang Dia kehendaki. Salah satu contohnya yang paling istimewa di situ yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.